Shalom, selamat pagi. Saya percaya pagi hari ini kalau boleh bangun lagi adalah anugerah Tuhan. Mari kita mendasari memulai hari ini dengan datang kepada Tuhan, karenalah Tuhan yang empunya hari ini, sehingga apapun yang kita akan lakukan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kita akan memuji, mengagungkan, mendengarkan firman-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan, dan di atas semuanya kehendak Tuhan dijalankan. Mari kita memuji Tuhan bahwa lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu. Kemudian kita akan memuji-muji nama Tuhan. Bahwa ku lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku,
damai, Kau luar biasa. Haleluya. Bagi Allah kami yang besar. Haleluya. Bagi Tuhan. Amin, amin. Yesus, syukur bagimu Amin, amin. syukur bagimu Yesus. Allah Rajaku, Allah Tuhanku, Allah yang dipuji, Allah yang disembah, besar ajaib dan mulia.
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Ajaib Kau Allah. Perkasa mulia. Luar biasa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Bersukacita hati, bersenang hati pagi hari ini. Kami boleh bersekutu dengan Engkau sebelum kami untuk menjalani hari ini. Kami merasakan lawatan-Mu, merasakan kekuatan-Mu, merasakan hadirat-Mu. Indah bersama dengan Engkau pagi hari ini. Kami mensyukuri buat semuanya. Mensyukuri buat keselamatan. Mensyukuri buat pemeliharaan. Mensyukuri buat berkat-berkat-Mu. Mensyukuri buat kesehatan. Mensyukuri buat perlindungan. Mensyukuri buat keluarga rumah tangga. Mensyukuri buat pekerjaan-pekerjaan. Mensyukuri buat pelayanan-pelayanan. Mensyukuri buat semuanya. Tuhan percayakan kami banyak hal. Bukan oleh kuat gagah keperkasaan kami, tapi hanya oleh karena anugerah Tuhan saja. Kami rindu Engkau berbicara bagi kami. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang bersama-sama dengan kami pagi ini datang kepada Tuhan mengawali hari ini. Pagi ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Nuh, seorang tokoh dalam firman Tuhan yang tidak asing bagi kita. Kita akan belajar bersama-sama darinya. Di dalam kitab Kejadian 6 ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan firman Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dalam terjemahan lain ayat ini dikatakan, tetapi Nuh sangat menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu tujuan kehidupan kita adalah hidup menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu Nuh hidup, kita tahu bersama firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Nuh hidup di tengah-tengah situasi orang-orang penduduk yang jahat, yang tidak mengenal Allah. Mereka melakukan kejahatan sampai firman Tuhan mengatakan kejahatan itu naik sampai ke hadapan Tuhan, dan Tuhan berinisiatif hendak menghancurkan dunia pada saat itu karena kejahatan manusia begitu luar biasa. Tetapi yang sangat luar biasa juga, di dalam bagian itu firman Tuhan katakan, di tengah-tengah penduduk yang sangat jahat, firman Tuhan menyampaikan kepada kita di dalam ayat 8 yang baru kita baca, bahwa Nuh itu mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kenapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan pada waktu itu. Mengapa Nuh menyenangkan hati Tuhan? Kenapa Nuh mendapat perkenanan Tuhan sementara lingkungannya, orang-orang yang hidup pada zaman itu di sekitarnya melakukan kejahatan yang luar biasa kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan disampaikan di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
Nah, mengapa Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan? Mengapa Nuh menyenangkan hati Tuhan? Ternyata kunci dari semuanya itu oleh karena Nuh ini adalah seorang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Pergaulan Nuh dengan Tuhan membuat dia berbeda pada zamannya, membuat dia tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu yang mendatangkan murka Allah. Pada pagi hari ini, Tuhan kembali mengingatkan kita semua bahwa kita walaupun hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, orang-orang di sekitar kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan mau kita meneladani hambanya Nuh, di mana pada zamannya walaupun dia hidup di tengah-tengah dunia yang jahat, dia tidak melakukan hal yang sama dengan orang-orang di dunia pada zaman itu. Pagi ini Tuhan mau kita juga melakukan hal yang sama. Kalau kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan belajar menyenangkan hati Tuhan. Artinya kita melakukan hal-hal yang Tuhan mau dan kita menjauhkan diri dengan hal-hal yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Sehingga hidup kita pun menjadi sebuah kehidupan yang menyenangkan Allah, yang menyukakan hati Allah, yang berkenan kepada Allah. Saya tahu tidak mudah hidup di tengah-tengah dunia yang begitu jahat, dengan berbagai hal yang dapat menarik hati kita, yang dengan mudah dapat menjatuhkan kita apabila kita tidak sungguh-sungguh ditolong, disertai oleh Tuhan. Tetapi seperti Nuh yang telah menang atas kehidupan dosa pada masanya, Tuhan yang disembah oleh Nuh, Tuhan yang dilayani oleh Nuh pada waktu itu, Tuhan yang sama yang kita kenal hari ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia juga yang akan menolong kita. Dia telah memberikan kepada kita Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita terus hidup benar di hadapan Tuhan, terus hidup mempermuliakan nama Tuhan, terus hidup dalam perkenanan Tuhan, sehingga Tuhan senang dengan kehidupan kita. Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan pagi hari ini akan menolong kita semua, mengingatkan kepada kita bahwa tujuan hidup kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Di dalam keluarga kita, mari kita senangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di dalam pekerjaan kita, kita juga mau menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Di dalam pendidikan kita bagi yang masih sekolah, di dalam perkuliahan, dalam seluruh aktivitas kita, Tuhan mau kita belajar seperti Nuh, yaitu hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya ketika kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan menuntun kita, Tuhan yang akan mengajarkan kita hal-hal yang kita akan lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Demikian renungan pagi hari ini. Biarlah Tuhan dimuliakan di dalam hidup kita. Haleluya. Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku
dan berkat-Mu senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Hari ini biarlah kebesaran-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami tidak khawatir tentang apapun juga. Karena kami terus sadar bahwa Engkaulah yang memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk hidup senantiasa menyenangkan Engkau. Biar Engkau akan mendapatkan kesenangan dari setiap aktivitas kami hari ini. Entahkah kami sedang bekerja, kami sedang melakukan apapun. Kami rindu Tuhan disenangkan di atas semuanya. Tuhan dipuji di atas semuanya. Dijauhkan daripada kami mempermalukan Tuhan. Tapi setiap langkah hidup kami, pikiran, perasaan, kehendak kami senantiasa mempermuliakan Tuhan. Mendahului semua yang kami lakukan, biar Tuhan buat berhasil dan beruntung segala sesuatu yang kami lakukan di dalam kehendak Tuhan. Kami terus mengingat, menyerahkan sanak keluarga kami, menyerahkan istri, suami, anak-anak kami, orang tua kami, semua dalam pemeliharaan Tuhan hari ini. Orang-orang yang kami kasih, sanak famili kami yang lainnya, kiranya dipeliharakan, ditolong, dilindungi, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan, dari pusat sampai daerah, bahkan wilayah, sampai pemimpin-pemimpin di desa-desa sekalipun. Kiranya hikmat bijaksana Tuhan atas kehidupan mereka. Tidak lupa kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami tahu mereka telah berjaga atas jiwa kami. Layaklah mereka untuk kami dukung di dalam doa. Kiranya pemimpin-pemimpin kami senantiasa dilindungi, diberi kuat dan sehat. Diberkati dengan berkat jasmani, diberkati dengan berkat rohani. Biarlah atas kepemimpinan mereka kami semakin dekat dengan Tuhan. Mereka diberkati Tuhan, biar bisa mereka juga menyalurkan berkat-berkat Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami hari ini. Bahkan kami rindu menjadi berkat bagi setiap orang yang kami temui. Kiranya Tuhan dimuliakan, kiranya kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan jadi atas setiap kehidupan kami. Kami sambut hari ini hari penuh kemenangan, hari penuh berkat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Sambut hari ini bersama dengan Tuhan. Nikmati berkat hari ini bersama dengan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan berkati kita semuanya.